Feel di genggaman juga oke. Wih, keren keren keren. Ini jadi eksklusif banget ya HP-nya ya kalau kita pakai casing yang seperti ini ya. Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya, semoga baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini aku akan share tentang rekomendasi casing HP Technospark 30C. Kebetulan yang aku pegang ini HP-nya berwarna hitam ya. Nah, ini desainnya ini aku suka banget ya. Kalau nggak pakai casing kelihatan sangat mewah dan terasa ringan serta terasa lebih tipis tanpa casing. Oke, di sini aku sudah membeli beberapa jenis casing dengan warna yang berbeda dan motifnya juga beda-beda ya. Jadi ini bisa jadi pilihan untuk teman-teman yang hendak membeli casing untuk HP Technospark 30C-nya. Oke, kita mulai dari yang paling kanan. Ini adalah casing yang ada gambar Labubunya ya. Wah, ini yang lagi tren nih di kalangan anak muda ya. Softcase Labubu ini harganya sangat terjangkau ya. Saat ini cuma sekitar 11 ribuan saja. Dan terdapat beberapa pilihan gambar untuk Labubu ini. Jadi teman-teman apabila membeli pada link yang aku sertakan di sini, nanti bisa memilih sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Gambar Labubunya itu bagus-bagus dan tersedia dalam berbagai macam pilihan warna. Silahkan klik pada produk yang ada di pojok kiri video ini ya. Nah, ini softcase-nya seperti ini teman-teman ya. Wah, ini bagus ya. Ini kelihatannya lumayan tebal ya. Ada tulisannya Spark 30C di sini, jadi bukan tipe lain ya. Untuk pelindung kameranya ini juga sangat aman ya, karena hampir menutupi semua bagian kamera. Kemudian sablonan untuk gambar Labubunya ini agak timbul sedikit ya, jadi ini disablon di bagian luar dari casing HP ini. Jadi ini kalau digenggam tidak licin ya. Oke, kalau gitu kita akan coba pasangkan ke HP Technospark 30C ini. Kita mulai dari bagian paling atas. Nah, ini karena softcase, jadi pemasangannya juga sangat mudah ya. Tinggal kita masukkan dan kita tekan di bagian atas dan di bagian bawahnya. Oke, ini sudah terpasang ya. Jadi pemasangannya ini sangat mudah karena ini adalah softcase ya. Dan ukurannya ini sangat pas dengan HP Technospark 30C ini ya. Kemudian kita lihat untuk bagian lubang-lubangnya ini juga sangat presisi ya. Untuk lubang charger, lubang speaker, dan lubang mikrofon, dan lubang tombol ya. Untuk tombol ini tombol power. Kemudian untuk tombol volume ini juga lumayan nyaman ya, lumayan kliki. Dan di bagian atasnya juga ini lumayan presisi. Kemudian untuk kameranya, wah ini juga pas banget ya lubang kameranya. Dan kamera jadi terlindungi dari benturan ya. Ini lumayan bagus nih kalau untuk perlindungan kamera. Oke, jadi untuk softcase Labubu ini saya sangat rekomendasikan untuk teman-teman miliki ya. Jadi teman-teman silahkan memilih mana yang lebih disuka untuk gambar-gambarnya. Kalau dilihat dari depan ini seperti casing bening biasa ya. Karena printingnya itu ada di bagian belakang saja. Jadi di bagian pinggirnya ini tidak ada printing sama sekali. Jadi terlihat clear ya. Oke, sekarang kita akan coba membuka casing ini ya. Dari bagian atas terlebih dahulu. Nah, ini sangat mudah untuk dicopot. Kemudian kita tarik sedikit. Sudah copot ya. Jadi mudah banget. Tidak seperti hard case yang biasanya lebih sulit. Lalu kita akan lanjutkan ke casing yang selanjutnya. Yaitu casing kedua yang berwarna hitam ini. Softcase ini namanya softcase Macaron standing camera ring case ya. Jadi ini ada ring untuk standing kameranya. Harganya ini sangat terjangkau ya, hanya 10 ribuan saja. Nah, di bagian dalamnya kita lihat di sini ada seperti warna glossy ya. Ini seperti pelindung untuk di bagian belakang HP-nya ya. Jadi ini seperti perlindungan tambahan untuk bodi belakang dari HP ini. Cuma memang tidak ada pelindung untuk di bagian layar kameranya ya. Untuk lubang-lubangnya seperti ini, kita lihat bentuknya ini rapi ya. Jadi cetakannya ini cukup rapi. Tombol volumenya juga tertutup kecuali untuk tombol power. Bagian atasnya juga ini rapi ya. Jadi ini cetakannya ini cukup rapi. Lalu untuk ring case-nya ini bisa kita buka untuk menjadi standing HP ya. Jadi kalau kita sedang menonton YouTube, ini tinggal dibuka ringnya, lalu kita letakkan HP-nya di meja seperti ini ya. Oke, sekarang kita akan coba memasang case ini ke HP-nya langsung ya.
Nah, ini untuk memasangnya juga sangat mudah, cukup kita letakkan di bagian atas, lalu kita tekan ke bagian bawahnya. Lalu dorong case bagian bawahnya. Nah, ini sudah terpasang ya. Wah, keren banget nih. Item ketemu item nih, jadi lebih galak. Untuk lubang-lubang di bagian bawahnya ini terlihat sangat presisi ya, karena cetakannya juga rapi. Untuk bagian tombol power juga ini sangat mudah untuk dijangkau. Kemudian untuk volume, nah di sini bagian atas volume juga ini cukup kliki ya. Jadi karena ini lembut ya, jadi mudah sekali untuk kita tekan tombol-tombolnya. Untuk lubang speaker bagian atas juga ini sangat presisi. Kemudian kita lihat di bagian kamera. Nah, ini sayangnya tidak ada pelindung untuk layar kameranya ya. Tetapi ini ringnya cukup tinggi, jadi setidaknya menghindari dari benturan ke arah layar kameranya langsung ya. Karena ini ringnya akan kita gunakan sebagai standing pada saat kita menonton YouTube ataupun menonton video di aplikasi lainnya ya. Softcase ini sangat nyaman digenggam dan terasa ringan di tangan ya. Kemudian kelebihannya itu untuk standing kameranya itu mungkin di casing lain tidak ada. Jadi kalau kita menonton ini enak banget ya, kita tinggal buka ringnya lalu kita bisa menonton menggunakan casing dari HP ini ya. Wah, ini keren banget nih. Jadi buat teman-teman yang sering nonton YouTube, aku sarankan memiliki casing yang seperti ini ya. Sekarang kita akan mencoba mencopot casingnya dari HP ini. Nah, di sini aku mulai dari bagian bawah ya. Wah, ini juga gampang ya. Jadi karena dari atas ini agak kaku, aku mulainya dari bawah aja ya. Nah, ini sudah terbuka. Oke, sekarang kita akan mencoba casing yang ketiga ini ya. Nah, di sini casingnya ada bening-beningnya nih. Di pinggirannya ini terlihat lebih kokoh dibanding yang lain ya. Coba kita buka ya. Karena di bagian pinggirnya ini seperti ada bumpernya ya. Kalau yang lain kan tadi sepertinya tidak pakai bumper. Tapi kalau yang ini bumpernya ini terlihat sangat jelas ya di pojokannya ini ya. Casing ini harganya juga murah ya, nggak sampai 10.000. Tetapi meskipun murah, ini terlihat sangat kokoh ya. Jadi bagian yang beningnya ini kayak hardcase keras ya. Nah, meskipun di sampingnya ini seperti softcase, jadi empuk ya. Untuk pemasangannya juga gampang dan dia lebih lentur. Ada tulisan Technospark-nya di bagian dalamnya sini ya. Nah, ini lubang-lubangnya juga ini terlihat sangat rapi ya. Ini potongannya ini rapi. Oke, wah ini keren banget ya. Jadi ini terlihat kokoh tapi juga harganya cukup terjangkau ya. Nah, kita akan coba ke HP-nya sekarang. Ini pemasangannya juga mudah ya, walaupun bagian tengahnya ini yang bening seperti hardcase, tetapi pinggirannya ini lembut seperti softcase ya. Kemudian untuk bumper-bumpernya ini memberikan keamanan yang lebih maksimal untuk HP-nya ya. Kita lihat di sini lubang-lubangnya juga sangat presisi ya, jadi tidak ada lubang yang tertutup. Kemudian di bagian fingerprint dan tombol powernya ini juga terbuka, jadi sangat mudah untuk kita menjangkaunya ya. Adapun untuk volume, tombol volumenya ini juga sangat kliki, sangat empuk ya, jadi ini sangat mudah untuk kita menekan tombol volume up and down-nya. Kemudian untuk lubang speaker atasnya ini juga terbuka dengan lebar ya. Karena ini HP-nya kan stereo dan suaranya itu atas dan bawah sama ya. Jadi jangan sampai lubang atasnya tertutup. Kemudian kita lihat ke bagian belakangnya. Nah, ini karena bening, ini jadi kelihatannya gampang kotor dan ini fingerprint magnet sekali ya. Wah, ini jadi harus sering-sering dielap nih ya. Memang bagus sih, bisa tembus pandang kelihatan dalamnya. Tetapi sidik jari kita gampang menempel jadi terlihat agak kotor ya. Casing ini memiliki kelebihan yaitu penutup kameranya itu tertutup lebih rapat, jadi lebih aman ke kamera, dan feel di genggamannya ini juga sangat nyaman ya. Oke, sekarang kita coba copot casingnya. Nah, ini juga sangat mudah untuk mencopotnya. Jadi casing ini sangat recommended untuk keamanan dan kenyamanan penggunaan HP kita. Selanjutnya kita akan beralih ke casing yang keempat ya. Nah, di sini case-nya ini agak unik karena bagian luarnya ini seperti kulit asli ya. Tetapi ini bukan kulit asli. Karena kalau kulit asli itu harganya mahal ya. Di bagian dalamnya ini ada motif kotak-kotak bergaris ya. Nah, ini gunanya untuk anti kelembaban ya, supaya tidak berjamur. Oke, kita lihat bawahnya. Wah, ini agak melengkung nih. Sayang ya, ini mungkin ketindih jadi dia agak melengkung. Oh, sininya juga ya bagian power. Jadi ini mungkin karena tipis ya. Sayang banget ya. Kalau yang lainnya tadi agak tebal jadi tidak melengkung. Ini atasnya juga agak melengkung.
Jadi kemungkinan bahannya ini agak tipis ya di bagian softcase pinggirannya. Nah, untuk bagian kameranya juga tertutup rapat. Kemudian kita lihat untuk kulitnya. Wah, ini mirip kulit asli ya. Oke, sekarang kita akan coba pasangkan ke HP-nya langsung. Untuk case yang ini harganya lebih mahal ya, jadi di atas 10.000. Nanti teman-teman lihat coba di keranjang berapa saat ini harganya ya. Nah, ini sudah terpasang. Nah, ini kita lihat untuk bagian yang melengkung tadi ya, sayang banget ya. Meskipun tidak terlalu kelihatan bagian melengkungnya ya. Nah, ini lubang-lubangnya juga cukup presisi. Oke, kita lihat sisi sampingnya juga untuk lubang tombol power ya, power dan fingerprint. Ini juga cukup mudah untuk dijangkau. Selanjutnya untuk tombol volume ya. Nah, ini volume up and down-nya juga ini kliki juga ya. Jadi tombolnya ini sangat mudah untuk kita tekan ya. Karena kan ada casing yang keras di bagian tombol volumenya. Kemudian di bagian atasnya ini melengkungnya tidak terlalu kelihatan ya untuk lubang speaker atas. Lalu bagian sampingnya seperti ini. Sekarang kita lihat untuk ke kameranya ya. Wah, ini jadi kelihatan keren ya. Kalau kita lihat ini kayak HP mahal banget nih jadinya nih. Waduh, mana enak dipegang ya. Feel di genggaman juga oke. Wih, keren. Ini jadi eksklusif banget ya HP-nya ya kalau kita pakai casing yang seperti ini ya. Memang harganya lebih mahal dikit dibanding yang lainnya, tetapi juga feel di genggaman oke. Dan looknya ini jadi terlihat sangat mewah ya HP-nya ya, seperti HP yang pakai casing dari kulit asli. Padahal ini kulitnya bukan asli ya, ini imitasi. Kalau kita perhatikan di sini tekstur kulitnya ini agak mirip dengan kulit yang asli ya. Jadi case ini menambah kesan mewah untuk HP yang harganya tidak sampai 2 juta ini ya. Wah, ini keren banget nih. Aku rekomendasikan teman-teman memiliki casing yang seperti ini. Oke, sekarang kita akan copot casingnya ya. Nah, ini sangat mudah mencopot softcase ini. Sama dengan softcase yang lainnya tadi, rata-rata sangat mudah untuk dicopot. Oke, sekarang kita beralih ke softcase yang terakhir. Ini adalah softcase yang punya gambar ini sangat ramai ya. Keren banget, ngejreng banget ya. Wah, ini gambarnya ini kartun ya, kartun tapi ini bener-bener rame ya. Kalau di keterangan produknya ini namanya SoCool Hologram Premium Matte Softcase IMD. Wah, ini casingnya keren ya. Harganya juga ini di atas 10.000 ya, sekitar 18 ribuan. Nah, ini kalau kita perhatikan di bagian belakangnya ini ada seperti plat besi nih. Nih, wah ini kalau diketok ya keras ya. Jadi ini kayak aluminium ya, mungkin aluminium. Sayangnya untuk case yang seperti ini biasanya ini berpotensi menghalangi penangkapan sinyal HP. Jadi kalau setelah menggunakan case seperti ini tiba-tiba sinyal teman-teman itu jadi susah, jadi lemot, itu sebaiknya platnya ini dicopot aja ya supaya tidak menghalangi sinyal HP. Sekarang kita perhatikan untuk bagian bawahnya, ini lubang-lubangnya ini sangat presisi ya kalau kita lihat sebelum dipasang. Kemudian bumpernya di sini ada seperti lubang-lubang udara di bagian dalamnya ya. Tetapi memang tidak sekuat yang hitam tadi yang kulit ya. Nah, ini untuk lubang atasnya. Tombol volumenya juga ini oke ya, keren. Ini pakai warna silver. Kemudian lubang atasnya juga ini cukup rapih ya, presisi. Wah, kalau printingnya oke. Kemudian desainnya juga oke juga ya. Tulisannya SoCool ya. Wah, ini untuk desainnya ini bener-bener oke banget nih. Coba aku tarik bisa nggak ya kayak yang tadi. Wah, ini nggak bisa ya. Ini jadi bagian frame untuk kameranya tidak bisa diangkat untuk dijadikan sandaran HP ya. Oke, ini untuk gambarnya juga ini keren banget ya. Wah, ini aku suka ini warnanya ini ngejreng banget nih. Jadi untuk plat itu supaya menutupi bagian yang tidak ada printingnya nih, supaya warnanya tidak pucat mungkin ya. Sekarang kita akan coba pasangkan ke HP-nya langsung. Untuk pemasangannya ini juga sangat mudah karena ini termasuk softcase ya, walaupun bagian belakangnya ini agak kaku. Oke, ini sudah terpasang ya. Kita lihat ke bagian lubang-lubang yang ada di bawah. Ini semuanya presisi ya. Nah, ini tidak ada bagian yang tertutup. Oke, semuanya ya, rapi juga. Untuk bagian lubangnya ini potongannya ini cukup rapi. Kemudian untuk bagian tombol power dan fingerprint ini juga sangat mudah untuk kita jangkau. Kemudian untuk tombol volume up and down-nya ini agak kurang kliki ya. Nah, di sini agak sedikit ada effort ya untuk menekannya.
Jadi kalau dibanding yang sebelumnya itu di sini agak agak susah dikit ya, bukan berarti keras banget ya. Jadi kalau untuk yang sebelumnya itu nilainya 5 untuk tombol volumenya, yang ini nilainya 4 ya. Kemudian kita lihat untuk lubang speaker atasnya ini juga sangat presisi. Lalu di bagian sampingnya ini pas ya, jadi nggak kendor, ini pas banget. Nah, sekarang kita lihat ke arah kameranya. Nah, di sini framenya itu adanya di bagian pinggir aja ya. Tidak seperti softcase yang sebelumnya yang hampir menutupi seluruh bagian kameranya. Oke, jadi ini sangat recommended untuk dimiliki karena desainnya ini keren ya. Keren banget. Wah, ini mantap ya. Cuman itu bagian platnya aja yang jadi masalah, mungkin nanti ya harus dicopot. Wih, mantap ya. Feel di genggaman juga oke. Nah, untuk platnya juga menambah berat dari case ini ya. Karena desainnya keren, jadi softcase ini termasuk softcase yang direkomendasikan untuk dimiliki oleh teman-teman untuk HP Technospark 30C-nya. Oke, sekarang kita copot softcase-nya. Nah, karena ini softcase, jadi juga sama mudahnya seperti softcase yang sebelumnya. Oke, jadi kesimpulannya semuanya bagus dan pantas untuk kita miliki ya, terutama untuk teman-teman yang suka koleksi softcase nih. Untuk link pembelian sudah aku tag pada produk yang ada di pojok kiri sini ya. Oke, kiranya cukup sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.